Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa latima sabaq nasirul haqi bil haqq wa ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta motivasi sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya terkait manajemen bimbingan dan konseling ya. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kajian manajemen BK kali ini kita akan mengkaji terkait dengan pengawasan atau controlling dalam program bimbingan dan konseling ya. Untuk pendahuluannya ya, bimbingan dan konseling sendiri ini merupakan sebuah layanan yang kemudian dapat diberikan kepada peserta didik atau kita sebut sebagai konseli untuk kemudian agar supaya mereka bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka ya, terus kemudian dengan melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan BK ya, yakni dengan memberikan arahan ya, bimbingan kepada siswa ya. Nah, jadi layanan BK ini ya, yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan peserta didik ya, itu bisa terlaksana ya, itu dengan melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu dengan memberikan pengarahan, bimbingan ya, dengan memberikan pengawasan ya dalam bimbingan ya. Terus kemudian adanya pengawasan itu sendiri ya, itu diharapkan agar supaya kegiatan bimbingan dan konseling itu bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Selain itu ya, dengan pengawasan sendiri itu untuk membantu meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap potensi yang ada di dalam dirinya serta dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga tepat ya. Jadi pengawasan ini sangat penting, karena adanya pengawasan ini sekali lagi agar supaya program itu bisa berjalan maksimal ya, yang mana jika program berjalan maksimal maka bisa membantu meningkatkan kesadaran peserta didik ya terhadap potensi yang dimilikinya ya, serta potensi yang dimiliki peserta didik dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga tepat ya. Mengingat pentingnya pelayanan BK bagi siswa ya, sementara itu hubungan konseling itu sangat kompleks serta dipengaruhi kualitas pribadi konselor dan bagaimana konselor tersebut berperilaku ketika ia berinteraksi dengan klien ataupun konseli. Jadi layanan konseling ini sangat kompleks sekali ya, karena berhubungan bagaimana pribadi konselor itu sendiri dan juga bagaimana konselor tersebut itu berperilaku dan juga berinteraksi dengan konseling ya. Oleh sebab itu ya, keberadaan pengawas ya bimbingan dan konseling itu sangatlah dibutuhkan ya untuk mengawasi keberlangsungan pelayanan BK di sekolah. Jadi terkait dengan terkait dengan pribadi konselor itu sendiri, kemudian bagaimana konselor itu berinteraksi dengan konseli ya, itu kan kompleks ya, maka perlu kemudian ada pengawasan. Oke, yang pertama ya, kita akan mengkaji dulu terkait dengan pengawasan dalam manajemen ya. Sebagai salah satu fungsi manajemen ya, pengawasan merupakan sebuah tindakan terakhir yang kemudian dilakukan para manajer pada suatu organisasi ya. Syagian ya berpendapat bahwa pengawasan atau kita sebut sebagai controlling ya, itu merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam pengawasan itu ada proses pengamatan ataupun pemantauan ya dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ya.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi agar supaya tujuannya bisa tercapai, ya, bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka perlu pengamatan, perlu pemantauan, ataupun perlu pengawasan, ataupun perlu controlling, ya. Nah, proses pengawasan yang akan menjamin standar bagi pencapaian tujuan, ya. Jadi dari proses pengawasan itu nanti akan menjamin standar, ya, pencapaian tujuan. Jadi tujuannya akan tercapai sesuai standar. Nah, pengawasan sendiri merupakan usaha yang sistematis, ya. Jadi tidak asal-asalan tapi harus sistematis, ya, dalam menentukan apa yang telah dicapai, ya, dan mengarah kepada penilaian kinerja, dan pentingnya mengkoreksi atau mengukur kinerja berdasarkan rencana-rencana yang telah ditetapkan, ya. Ini menurut Terry, ya. Jadi harus dilaksanakan secara sistematis, ya, yang mana harus ditentukan pencapaiannya, harus dinilai pencapaiannya, harus dikoreksi, harus diukur kinerjanya, ya, berdasarkan dari rencana-rencana yang memang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sedangkan Johnson, ya, itu menyimpulkan bahwa controlling atau pengawasan itu sebagai fungsi dari sistem yang kemudian bisa memberikan penyesuaian, ya, dalam mengarahkan kepada rencana. Jadi agar supaya pelaksanaannya, ya, ataupun program-programnya itu sesuai dengan rencana, maka perlu pengawasan, ya. Memberi pemeliharaan dari variasi-variasi dari sasaran-sasaran sistem di dalam batas-batas yang diperbolehkan. Jadi dipelihara, ya, agar supaya apa? Agar supaya sistemnya itu sesuai, ya, dengan rencana yang sudah dibuat secara matang. Nah, pengawasan sendiri ini dibuat dalam fungsi manajemen, sebenarnya merupakan strategi, ya, merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Jadi agar supaya terhindar dari penyimpangan, maka perlu diawasi, ya. Dari pendekatan rasional terhadap keberadaan input atau jumlah kualitas bahan, uang, staf, peralatan, fasilitas, dan juga informasi, ya. Ini memang agar supaya tidak menyimpang, ya, baik anggaran, bahannya, stafnya, peralatannya, fasilitasnya, ya, maka perlu diawasi, ya. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas, ya, misalnya penjadwalan dan juga ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi, ya, itu juga perlu diawasi, ya, stafnya. Terus sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output, ya, standar produk yang kemudian diinginkan, ya. Jadi inputnya perlu diawasi, ya, kemudian aktivitasnya juga perlu diawasi, outputnya juga diawasi, ya. Kalau input tadi, ya, kualitas bahan, uang, staf, peralatannya seperti apa inputnya, aktivitasnya bagaimana penjadwalannya, kemudian pelaksanaan kegiatan itu seperti apa, dan outputnya standar yang diinginkan seperti apa, itu juga perlu untuk diawasi. Jadi menyeluruh, baik input, aktivitas, dan juga output. Adapun sasaran pengawasan, ya, yang pertama adalah kebijakan dan juga strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai jiwa dan semangat kebijaksanaan dan juga strategi yang dimaksud, ya. Jadi kebijakannya ataupun strateginya ini perlu diawasi. Terus anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi yang benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan juga efektif. Jadi anggarannya, ya, benar-benar dilakukan untuk kegiatan organisasi, ya, agar supaya efektif, efisien, itu juga perlu diawasi. Kemudian penyediaan dan juga pemanfaatan sarana dan prasarana, ya, ini penyedia atau pemanfaatan sarana prasarana, yaitu juga
diawasi ya sedemikian rupa sehingga organisasi meroleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan juga prasarana tersebut. Agar supaya lebih besar manfaat sarana prasarana tersebut, maka penyediaan dan juga pemanfaatannya perlu untuk diawasi, perlu untuk dikontrol ya. Kemudian standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi secara semaksimal mungkin ya. Mutu hasil pekerjaan ya, ini agar supaya terpenuhi semaksimal mungkin, maka perlu diawasi ya. Prosedur kerja yang kemudian ditaati semua pihak itu juga perlu untuk diawasi ya. Jadi kebijakannya seperti apa, anggarannya bagaimana, pemanfaatan sarana prasarana seperti apa, standar mutunya bagaimana, prosedur kerja seperti apa, mulai itu perlu diawasi. Sedangkan pengawasan program bimbingan dan konseling ya, kalau tadi pengawasan dalam manajemen, sekarang kita bahas pengawasan dalam program BK. Nah, pengawas sekolah ya itu adalah pejabat fungsional yang kemudian berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan. Jadi pengawas di internal sekolah itu adalah pengawas sekolah, adalah kepala sekolah ya, karena dia bertanggung jawab untuk mengawasi lingkungan sekolah yang menjadi kepemimpinannya. Nah, tugas pokok pengawas sekolah adalah menyelenggarakan kepengawasan pendidikan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan kepengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan guru dan tenaga lain dari segi teknis, pelaksanaan dan administrasi kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi di sini ada dua ya, ini ada dua. Yang pertama pengawas sekolah itu tugasnya mengawasi sekolah, yang kedua adalah pengawas ya. Ini adalah yang mengawasi guru-guru ya, termasuk yang mengawasi guru BK. Sedangkan pengawas konselor ya, ini merupakan salah satu seorang anggota staf bimbingan yang bertindak selaku pengawas konselor, ialah penilik sekolah dan juga pengawas. Jadi konselor juga perlu untuk diawasi ya. Nah, kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah itu kemudian dapat dimengerti sebagai kegiatan pengawas sekolah yang menyelenggarakan kepengawasan dengan tugas pokok mengadakan penilaian, pembinaan melalui arahan dan bimbingan ya. Contoh sasaran kepada guru BK ya ataupun tenaga lain dalam BK ya di sekolah tersebut. Jadi kegiatan kepengawasan ya itu adalah memberikan penilaian ya. Dalam mengawasi itu, seorang pengawas itu ya memberikan penilaian, memberikan pembinaan, arahan ya, bimbingan, memberikan contoh, memberikan saran ya kepada guru bimbingan dan konseling ya. Itu. Oke, yang selanjutnya adalah tugas pengawas ya, tadi sudah kita singgung. Tugas pengawas sendiri yang pertama adalah melakukan penilaian ya. Nah, kegiatan pengawas sekolah ini melalui penilaian ya, itu adalah kegiatan pengawas sekolah melalui penentuan derajat berdasarkan kriteria tolak ukur. Jadi nilai apakah sudah sesuai dengan tolak ukur ataupun derajat ataupun kriteria yang sudah ditetapkan ya, terdapat data ataupun kondisi penyelenggara pendidikan di sekolah. Jadi kondisinya apakah sudah sesuai tolak ukur, kegiatannya apakah sudah sesuai dengan tolak ukur, apa sudah sesuai dengan kriteria, ini dinilai ya. Terus tugas yang kedua adalah pembinaan ya. Kegiatan pengawas sekolah ya terhadap guru BK ya itu dengan jalan memberikan arahan, bimbingan, contoh, saran dan melaksanakan pendidikan di sekolah. Jadi seorang pengawas harus memberikan pembinaan. Kemudian memberikan arahan ya, upaya pengawas sekolah agar guru dan tenaga lain sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang
rumuskan. Jadi agar supaya gurunya lebih terarah sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka perlu diberikan arahan. Terus memberikan bimbingan, ya ini adalah upaya pengawas sekolah agar guru ya itu yang diawasi itu mengetahui secara rinci kegiatan yang harus dilaksanakan ya dan bagaimana cara melaksanakannya. Itu diberikan bimbingan agar tahu apa yang harus dilaksanakan, cara melaksanakannya seperti apa, itu harus diberikan bimbingan. Terus yang terakhir adalah tugas pengawas adalah memberikan saran. Ya, ini adalah upaya pengawas sekolah dengan tujuan agar suatu proses atau materi tertentu pendidikan dilaksanakan di sekolah demi meningkatkan hasil pendidikan atau berupa saran kepada pemimpin untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pengawas sekolah. Jadi di sini memberikan saran ya kepada konselor maupun kepada kepala sekolah ya agar supaya bisa melakukan pembinaan kepada guru BK-nya. Jadi pengawas ya memang harus standarnya harus kompeten ya karena kalau pengawas BK ya harus kompeten dalam bidang BK ya karena memang tugasnya tadi memberikan penilaian ya, memberikan pembinaan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan saran, memberikan bimbingan. Jadi kalau nggak kompeten ya gimana melakukan itu ya, maka sekali lagi pengawas harus kompeten ya. Jadi dengan dinilai, dengan diberikan bimbingan, pengarahan ya, saran ya, ini nanti akan sangat membantu ya seorang konselor itu sendiri ya karena baik dalam kepribadiannya maupun juga dalam program-programnya ya. Terus Guifrida ya dan kawan-kawan ya ini memaparkan bahwa pengawasan umumnya dikonseptualisasikan sebagai suatu proses yang melibatkan kemajuan melalui berbagai tahap perkembangan. Jadi proses pelibatan kemajuan ya jadi dalam artian agar supaya program-program bimbingan itu bisa lebih maju, bisa lebih baik, maka perlu bisa lebih berkembang, maka perlu pengawasan. Nah, pada saat ini proses ini menjadi pengalaman yang tidak kurang baik dan bergolak untuk supervisor ya. Di sekarang ini pengawasan ya sekali lagi sedang bergejolak penting ya bagi seorang supervisor ya. Dalam pengawasan, pengawas sering berfungsi sebagai panduan untuk membantu objek atau person dalam proses perkembangan menjadi seorang konselor ya dengan supervisi agar dapat memfasilitasi perkembangannya. Jadi sekali lagi pengawas sendiri ya ini membantu konselor ya agar supaya bisa memfasilitasi ya perkembangannya. Jadi sekali lagi pengawasan itu penting sekali ya baik dari segi pengembangan konselor maupun dari segi pengembangan programnya karena diberikan penilaian, arahan, arahan, saran ya, contoh pembinaan ya. Jadi agar supaya konselornya berkembang, program-programnya juga berkembang ya. Selain itu program-programnya diharapkan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pengawasan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.